Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ketiga ini mengenai bioteknologi modern ya anak-anak. Nah, kemarin kan kita sudah mempraktekkan tuh mengenai pembuatan tempe. Pembuatan tempe itu sendiri adalah merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional ini dia masih bersifat sederhana, kemudian step-stepnya itu tidak terlalu rumit, tidak seperti bioteknologi modern, seperti itu. Nah, ada yang masih ingat nggak sih tentang bioteknologi konvensional itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, bioteknologi konvensional itu ciri-cirinya antara lain alatnya masih sederhana, kemudian metodenya tanpa sterilisasi, dan biasanya prinsip yang digunakan yaitu prinsip fermentasi. Jadi masih sangat sederhana sekali seperti itu. Nah, kemudian untuk bioteknologi modern itu sendiri, ciri-cirinya antara lain alatnya sudah jauh lebih canggih, kemudian penerapannya itu berdasarkan proses penelitian, kemudian produksinya itu jauh lebih banyak dibandingkan konvensional atau produksinya itu massal, kemudian ada penerapan sterilisasi, dan untuk step-stepnya itu jauh lebih rumit dibandingkan bioteknologi konvensional seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan LKPD ketiga mengenai bioteknologi modern, yang dimana Ibu menyuruh kalian untuk membaca beberapa jurnal yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Untuk kelompok 1 mendapatkan bagian jurnal mengenai cloning, kemudian kelompok 2 mengenai kultur jaringan, kemudian kelompok 3 mengenai teknologi plasmid atau insulin, kemudian kelompok 4 mengenai bayi tabung, dan kelompok 5 mengenai antibodi monoklonal. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian kan sudah Ibu suruh untuk melakukan presentasi ke depan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang mengenai pembahasan pada jurnal yang telah kalian baca di LKPD ketiga mengenai bioteknologi modern. Nah, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai cloning. Nah, cloning itu sendiri adalah usaha perbanyakan individu secara vegetatif. Contohnya yaitu ada cloning embrio dan juga cloning transfer inti. Nah, untuk cloning embrio ini contohnya adalah bayi tabung. Dan untuk cloning transfer inti contohnya adalah domba Dolly. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, cloning embrio ini tadi kan contohnya adalah bayi tabung. Bayi tabung itu tekniknya ada dua, yaitu yang pertama ada IVF atau in vitro fertilization, sama ICSI atau intracytoplasmic sperm injection. Nah, untuk IVF itu sendiri, yaitu pengambilan sperma dan juga pengambilan ovum. Jadi dari yang orang tua yang perempuan diambil ovumnya, kemudian orang tua yang laki-laki diambil spermanya, kemudian sperma dan ovum yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tabung sehingga bisa terjadi pembuahan di dalam tabung itu sendiri. Jadi diletakkan di satu tabung sehingga ovum dan spermanya itu bisa mengalami pembuahan dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan teknik ICSI atau intracytoplasmic sperm injection. Kalau untuk teknik ini, spermanya itu diambil kemudian disuntikkan ke dalam ovum. Sebetulnya prinsipnya masih sama, ovumnya dikeluarkan dari orang tua perempuan, kemudian spermanya juga diambil dari orang tua laki-laki, namun spermanya ini kemudian disuntikkan dan baru diletakkan ke dalam tabung. Jadi disuntikan ini tadi yaitu agar mempermudah sperma mencapai ovum. Nah, perbedaan yang kedua yaitu untuk in vitro fertilization itu biasanya dikarenakan ovum dari orang tua perempuan itu mengalami suatu masalah. Nah, atau mengalami suatu gangguan. Nah, untuk ICSI itu sendiri atau intracytoplasmic sperm injection itu dikarenakan sperma milik orang tua laki-laki mengalami suatu gangguan sehingga tidak dapat membuahi ovum dari orang tua perempuan seperti itu. Nah, di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai teknik IVF dan juga teknik ICSI.
Nah, untuk teknik IVF itu tadi, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tabung ya, atau bayi tabung, yang dimana ovum dari orang tua perempuan diambil, kemudian sperma dari orang tua laki-laki juga diambil dan diletakkan di dalam tabung, seperti itu. Nah, sedangkan ICSI, yaitu adalah ketika si ovumnya ini tadi disuntikan sperma dari orang tua laki-laki, sehingga spermanya itu bisa langsung masuk ke dalam ovum dari orang tua perempuan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada cloning transfer inti. Cloning transfer inti ini yaitu memindahkan inti dari sel donor ke sel yang lain agar diperoleh individu dengan sifat yang sama dengan inti sel donor. Bertujuan menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dalam jumlah yang banyak. Hasil cloningnya yaitu adalah domba Dolly. Jadi domba Dolly ini memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama dengan induk donor sel somatik, namun mengalami penuaan dini dan mati pada umur 6 tahun. Nah, jadi kan Ibu sudah menjelaskan ya pada saat sebelumnya mengenai cloning transfer inti. Nah, contoh cloning transfer inti itu tadi kan adalah domba Dolly. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses terjadinya si domba Dolly itu tadi. Jadi domba Dolly adalah domba yang berasal dari dua domba indukan yang sama-sama memiliki jenis kelamin perempuan. Yang pertama, dombanya dari jenis Scottish Blackface, dan domba kedua, indukan kedua, yaitu domba dengan jenis Finn Dorset. Nah, domba Scottish Blackface itu tadi diambil sel telur, tapi dirusak intinya dengan radiasi sinar UV sehingga tidak memiliki kromosom. Sedangkan untuk domba Finn Dorset ya diambil sel somatik donor yang berasal dari kelenjar susu untuk diambil hanya intinya. Jadi, sel telur ovum yang sudah tidak memiliki inti dimasukkan inti dari kelenjar susu domba Finn Dorset itu tadi, jadi saling melengkapi. Jadi yang Scottish Blackface tadi hanya memiliki luarannya saja, jadi hanya memiliki cangkang sel telurnya saja, tapi sudah tidak memiliki inti. Namun intinya diambilkan dari sel kelenjar susu dari domba Finn Dorset. Nah, kemudian untuk menggabungkan keduanya diberikan kejutan listrik. Nah, setelah diberikan kejutan listrik menghasilkan sel cloning. Nah, sel cloningnya itu tadi kemudian diimplantasikan ke dalam rahim dari domba betina pengganti. Nah, kemudian menjadi bayi yang siap dilahirkan atau menjadi si domba Dolly itu tadi. Domba Dolly ini tadi memiliki sifat dan juga fisik dan umur yang sama dengan indukannya. Jadi sama dengan indukan yang menyumbangkan inti atau nukleusnya. Jadi si domba Dolly ini tadi memiliki fisik, sifat, dan juga umur yang sama dengan domba jenis Finn Dorset, karena Finn Dorset tadi kan yang menyumbangkan nukleus seperti itu. Nah, kekurangannya adalah si domba Dolly ini tadi biasanya lebih cepat mati karena umurnya sama dengan indukannya. Seperti itu. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang cloning, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan adalah cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Totipotensi itu sendiri adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, kultur jaringan itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada sterilisasi, kemudian ada persiapan media, kemudian ada inisiasi,
yaitu pengambilan explant yang akan dikulturkan, kemudian inokulasi atau penanaman dari explant, kemudian ada multiplikasi atau perbanyakan, kemudian ada aklimatisasi atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Nah, di sini ada gambar ya adik-adik, silahkan dipahami. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang rekombinan DNA. Rekombinan DNA adalah usaha penggabungan DNA dari dua organisme yang berbeda melalui proses transfer segmen DNA dari satu makhluk hidup ke DNA makhluk hidup yang lain. Rekombinan DNA dapat terjadi secara alami melalui pindah silang, transduksi, dan transformasi. Rekombinan DNA dapat terjadi secara buatan dengan pemotongan dan penyambungan secara in vitro. Contohnya yaitu dimanfaatkan dalam proses pembuatan hormon insulin. Nah, oke baik. Di sini Ibu menampilkan proses pembuatan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu berasal dari sel manusia, kemudian gen insulinnya itu didapatkan dari sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas itu salah satunya terdapat gen insulin. Gen insulin itu tadi dari sel beta pankreas dipotong menggunakan enzim restriksi dan hanya diambil gen insulinnya saja. Kemudian dari bakteri juga seperti itu, diambil hanya plasmidnya saja. Nah, plasmid ini selaku sebagai vektor dan gen insulin itu disebut sebagai gen sisipan. Jadi gen insulin dan plasmid kemudian dikombin atau digabungkan menjadi satu menggunakan enzim ligase. Jadi plasmidnya digabungkan dengan gen insulin dengan enzim ligase dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteri E. coli. Jadi menjadi bakteri transgenik. Jadi di dalam bakteri E. coli-nya sudah membawa plasmid rekombinan. Nah, kemudian setelah menjadi bakteri transgenik, bakteri ini, E. coli ini tadi dikulturkan atau diperbanyak, dan setelah itu apabila sudah dipanen, kemudian diekstrak dan dijadikan hormon insulin. Kemudian yang terakhir ada antibodi monoklonal. Nah, antibodi sendiri adalah protein yang dihasilkan dari sel limfosit B. Sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus dan patogen berbahaya lainnya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses pembuatan antibodi monoklonal. Nah, yang pertama, hewan dari kelompok mamalia disuntik dengan antigen, misalnya bibit penyakit pada manusia. Nah, sel limfosit B dari limpa, darah atau kelenjar limfa yang menghasilkan antibodi dari hewan tersebut diambil dan difusikan dengan sel mieloma atau sel kanker, sehingga dihasilkan sel hibridoma atau gabungan. Sel hibridoma diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Sel hibridoma yang dipilih kemudian dikembangbiakan. Nah, di sini contohnya gambarnya menggunakan tikus yang sudah disuntikan dengan antigen di dalam tubuhnya. Nah, kemudian menghasilkan beberapa sel limpa yang menghasilkan antibodi dari hewan tersebut. Kemudian, antibodi dari hewan tersebut diambil dan difusikan dengan sel mieloma atau sel kanker. Nah, sehingga dihasilkan sel hibridoma atau gabungan. Kemudian sel hibridomanya diperbanyak dan diseleksi yang paling baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk antibodi monoklonal yang sesuai dengan manusia sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dalam bidang kesehatan seperti itu. Nah, antibodi monoklonal ini dia memiliki prinsip yang hampir sama dengan pembuatan vaksin. Hanya saja proses pembuatannya saja yang berbeda seperti itu. Jadi antibodi monoklonal ini dia memerlukan bantuan dari makhluk hidup yang lain dalam pembuatan antibodinya. Sedangkan untuk pembuatan vaksin dia itu
langsung diinjeksikan ke dalam tubuh manusia sehingga manusianya sendiri yang menghasilkan antibodinya, seperti itu. Jadi kalau antibodi monoklonal, antibodinya dihasilkan dari hewan atau makhluk hidup yang lain. Nah, sedangkan kalau untuk vaksin itu dia yang membuat antibodinya adalah manusia itu sendiri, seperti itu.